Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Mulai. Udah. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Ada mau kosong? 1, 2, 3, 4. Izin? Izin. Satu izin? Yang izin siapa? Zafira Adinda. Kenapa? Kontrol behel sama mau bikin KTP. Mau bikin KTP. Oke. Semuanya bikin KTP? Oke. Ada yang belum, ada yang sudah genap 17 tahun, ada yang masih 16 tahun. Ada yang belum cukup umur 16 tahun? Tidak. Yang belum 16 tahun? Ada? Sudah. Oke. Berarti usia ada rentang antara 16 dan 17. Artinya apa? Wis podo gede. Oke ya. Makanya hari ini kita akan berdiskusi mengenai jurus 1 BK. Jadi BK itu ada 7 jurus sekarang. Yang pertama itu kenali potensi. Nanti ada yang kedua, ada kelola emosi. Jadi pertama yang kita lakukan adalah mengenali potensi kita. Kita nanti akan berdiskusi mengenai gaya belajar kita. Oke, yuk sebelum kita belajar, kita bermain dulu, kita berdiri dulu. Anda berdiri melingkar di tengah, saya nanti ada di tengah-tengah. Berarti yang dari sana nggak usah, tetap ajak. Cuma ini di sebelah sana. Kita bermain sebentar. Berarti dari sana kita melingkar. Oke. Ya. Tugasnya ikuti apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Jelas? Ulangi ya. Ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Oke, contoh. Pegang hidung. Paham ya?
Ikuti. Nah, salah kan? Salah apa benar? Ikuti apa yang saya lakukan. Jangan ikuti apa yang saya katakan. Mulai ya. Pegang hidung. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Kan sama. Gelengkan kepala ke kiri. Gelengkan kepala ke kanan. Turunkan tangan kanan. Turunkan. Enggak turunkan. Coba konsentrasi dewek. Oke. Angkat kaki kanan. Angkat kaki kanan. Turunkan kaki kanan. Oke, ini yang terakhir. Mari kita duduk. Dan bilang, I love you. Oke, terima kasih. Aku udah lupa. Sebenarnya permainan itu sebenarnya melatih konsentrasi kita. Gak tahu tadi karena berbagai persoalan di awal, malahan saya jadi ikut-ikutan, gak konsentrasi. Oke, hari ini kita mengenai potensi diri kita. Oke, yang pertama tolong dong ini. Kok ada lagi? Tapi kok kenapa nggak bisa jalan ya? Oke. Saya akan berikan Anda sebuah link. Link itu silahkan Anda isi, keluarkan HP-nya. Atau saya kirim ke ini ya, ke grup ya. Ada yang belum buka? Sudah selesai? Belum bisa buka? Kenapa? Sinyalnya? Saya sudah kepake buat itu, pasti nggak kuat. Sudah? Sudah. Oke. Pakai wifi bisa nggak? Nggak bisa? Oh, susah. Ini pakai punya saya. Siapa lagi yang belum bisa? Banyak kuota, Bu.
Sudah? Itu sudah dipakai soalnya punya Bu Eri. Sudah? Oke. Sudah semua? Hasilnya sudah muncul? Oke, tunggu yang belum. Berarti berapa orang yang belum? Oke. Ya? Gak bisa? Ih, punya saya pun nggak bisa karena nggak ada JavaScript-nya. Saya lupa. Nanti soalnya nggak tahu kalau nggak ngerjain, nggak tahu Anda tipenya apa. Oke, sudah ya. Yang muncul, yang masuk kategori gaya belajar auditori ada berapa orang? Oke, silakan bentuk kelompok, satu kelompok auditori. Kinestetik membentuk satu kelompok dan yang satunya visual membentuk kelompok sendiri. Sebelah sini apa? Auditori. Sebelah sini visual, yang belakang kinestetik. Oke, sudah. Kinestetik ada berapa orang? Berapa orang kinestetik? 6 orang. Gini, berarti visual banyak, visual menjadi 2 kelompok. Visual sini ya, dan auditori menjadi 2 kelompok. Oke. Silahkan Anda diskusikan gaya belajar Anda yang Anda lakukan selama ini. Carilah kelebihan dan kekurangannya. Nanti waktunya 10 menit, enggak sampai 10 menit, 5 menit ya. Setelah itu ada perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi Anda. Jadi diskusikan kelebihan dan tentang gaya belajar Anda yang Anda pakai selama ini, satu. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan gaya belajar yang Anda pilih, Anda sukai. Oke, silahkan mulai diskusi. Yang pas, kau berapa jumlahnya? Kamu ke ini ke sini, Mbak. Ini kinestetik mana? Kinestetik belakang sendiri, meja belakang. Hah? Kenapa? Oh, oke, berarti sini. Kelompok sini ya. Kinestetik. Kinestetik auditori. Nggak perlu diingat ya. Oke, jadi membahas gaya belajar Anda, kelebihan dan kurangannya. Terus apa cara untuk meningkatkan gaya belajar Anda dengan metode yang Anda pakai. Waktunya 5 menit ya.
7 menit dari sekarang. Visual itu melihat, auditory mendengar, lebih banyak mendengar. Itu kan di situ ada keterangannya, kinestetik banyak gerak. Cepet nemu drama dari belakang lain. Iya, terus kekurangan. Iya, kurang fokus saat membaca kayak aneh nggak sih? Iya. Karena bos mudah terganggu oleh kebiasaan. Oke. Kelebihan auditori dan kekurangannya. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan belajar Anda. Kan pasti ada kekurangannya tuh. Nah, dengan kekurangannya itu, yes. Oke. Visual. Apa kelebihan gaya belajar visual, gaya belajar Anda selama ini, dan kekurangannya apa? Mudah mengingat informasi. Buat jalan kita. Terus nanti bagaimana cara meningkatkan? Kan ada kurangannya tuh. Nah, gimana cara meningkatkan? Gitu. Gimana? Gaya belajar visual. Visual itu cenderung untuk melihat. Gambar. Yes. Tidak harus gambar, tapi melihat. Ini matanya yang banyak bekerja. Apa kelebihan dan kekurangannya gaya belajar visual? Dan apa cara Anda untuk meningkatkan belajarnya? Oke. Kinestetik. Kelebihannya kinestetik apa? Kekurangannya apa? Terus cara meningkatkan belajar kinestetik. Kan ada kekurangannya tuh. Oke. Langsung tunjuk siapa yang nanti mau presentasi. Ya. Satu orang, perwakilan aja satu orang. Boleh dibantu tapi kan melanjutkan kayak gitu loh. Jadi untuk meningkatkan gaya belajar, buatlah rencana untuk meningkatkan gaya belajar Anda.
Oke, sudah selesai? Oke, yuk. Sudah? Ya, saya gue si Abu Hamil itu lama. Buat nanti yang presentasi. Ya sudah? Hah? Sudah ya? Makanya ini ya. Oke. Tunjuk satu perwakilan kelompok Anda untuk mempresentasikan hasil diskusi Anda. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Raffi ini lah presentasi. Apa Diandra? Diandra. Ini mic-nya di sini. Mic-nya di sini. Oke. Dari saya dulu. Oh, dari sini dulu. Dari sini. Kita setting dulu. Oke, kita setting dulu. Ya, kita setting dulu. Kinestetik itu apa sih? Di sini aja dulu. Ya. Mel pakai Mel. Oke, mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok kinestetik. Ya, perkenalkan saya dari kelompok kinestetik. Kelebihan gaya belajar kinestetik sendiri meliputi pemahaman materi yang lebih baik, melakukan praktik dan pengalaman langsung. Peningkatan keterampilan memecahkan masalah dengan kreativitas serta pengembangan keterampilan sosial dan kerjasama tim yang sering interaksi dengan kegiatan kelompok. Kekurangannya sendiri, belajar kinestetik antara lain kesulitan memahami konsep abstrak yang dilakukan tanpa praktek langsung. Perasaan tidak nyaman atau bosan jika duduk terlalu lama, lemah dalam memahami informasi verbal, ceramah atau tertulis dengan waktu yang lama. Jadi kinestetik nggak bisa itu terlalu dan mudah terganggu oleh lingkungan yang bising. Apa rencana kelompok Anda untuk meningkatkan belajar Anda? Dengan melakukan itu praktik langsung dengan bantuan alat-alat fisik yang bisa dilakukan praktik. Oke. Dengan menggunakan apa tadi? Alat-alat fisik. Alat-alat fisik. Ya seperti bola atau apa. Alat belajar lainnya seperti handphone juga termasuk kan? Ada yang mau bantu? Mungkin kalau misalkan olahraga ya Bu. Ya olahraga. Kalau misal olahraga kan kita kadang kalau Hah? kalau misal izin menambahkan ya Bu, kalau untuk kinestetik itu biasanya kalau misalkan kalau di pelajaran olahraga contohnya itu kan kita nggak bisa melakukan suatu gerakan tanpa alat, kayak misalkan kita suruh coba tuliskan bagaimana cara melakukan servis bawah, kita itu nggak bakal bisa kalau misal kita itu nggak praktek langsung. Iya, nggak lihat sama nggak praktek langsung. Iya. Terus kalau untuk masak juga sama, kayak cara membuat nasi goreng. Kalau misal kita nggak praktek langsung itu juga kita nggak bakal bisa gimana caranya masak nasi goreng yang benar kalau nggak praktek langsung. Juga kalau misalkan kalau kita habis olahraga nih, katakanlah habis melakukan bola voli, terus nanti kita disuruh menulis langkah-langkahnya, setelah praktek kita itu bakal jauh lebih bisa sama jauh lebih lengkap daripada nggak melakukan praktek secara langsung gitu.
Perkenalan. Sini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan kami dari kelompok belajar auditori. Di sini kami akan menjelaskan kelebihan dari gaya belajar auditori. Yang pertama yaitu mudah menyerap informasi dari suara. Misalnya kita mendengarkan penjelasan guru di kelas, atau podcast ataupun rekaman yang kita rekam untuk kita dengarkan. Yang kedua, pandai mengingat melalui diskusi atau cerita. Mudah terganggu dari suara-suara saat belajar, misalnya suara berisik TV, suara orang ngobrol, ataupun kendaraan yang lalu lalang. Yang ketiga, tidak selalu mudah mengulang informasi sendiri. Kalau tidak ada orang lain untuk diskusi, biasanya cepat lupa. Yang keempat, kesulitan belajar visual seperti diagram ataupun grafik, karena informasinya tidak dapat didengar. Cara mengingatkan untuk kekurangannya yaitu, misal kita kesulitan untuk belajar dari teks. Cara mengatasinya yaitu bacakan materi kertas ataupun materi yang kita tidak bisa mendengarkan, dan kita bacakan lalu kita rekam. Jadinya kita bisa mendengarkan kembali materi dari yang sebelumnya tidak bisa kita pahami dengan jelas karena hanya lewat teks. Lalu yang kedua, misal kita terganggu suara-suara di sekitar seperti orang ngobrol ataupun kendaraan, kita bisa belajar menggunakan handphone ataupun kita bisa mendengarkan suara-suara yang kita dapat akses di HP seperti musik dan juga instrumental supaya kita lebih tenang dan bisa lebih menyerap materi yang kita sedang pelajari. Yang ketiga, jika cepat lupa saat belajar sendirian, cara mengatasinya yaitu mengajak teman diskusi atau ajarkan materi itu ke rekaman diri sendiri untuk menjelaskan. Yang keempat, ada kesulitan dengan materi visual. Kita bisa menggabungkan suara, deskripsikan diagram itu dengan kata-kata, bisa juga minta teman ataupun guru untuk menjelaskan secara lisan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok auditori. Ya, ini dulu yang kelompok sana. Kelompok visual. Coba bicara dengan bahasa Anda sendiri. Tidak perlu harus baca, yang Anda ingat seperti apa. Kan ini gaya belajar Anda sendiri ya, bukan gaya belajar orang lain. Jadi kan kita paham. Oke, ini ya kelompok visual. Siap, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafiul Aziz dari kelompok visual. Jadi kelebihan gaya belajar visual yaitu mudah memahami lewat gambar, grafik, dan warna. Yang kedua, kuat dalam mengingat informasi visual. Catatan cocok untuk pelajaran kompleks seperti matematika, sains, dan geografi. Kreatif, imajinatif. Imajinatif dan kreatif itu apa? Kreatif itu ya dalam apa? Dalam pikiran itu kayak membuat apa gitu, kayak ya kreatif. Sekarang ke HP-nya. Kekurangan, sulit menyerap informasi yang hanya disampaikan secara lisan. Kalau melalui gambar itu mudah dipahami, tapi kalau lisan kayak kurang bisa dipahami. Terus cepat bosan saat membaca teks panjang. Ya, mungkin itu Bu, cara meningkatkan. Cara Anda? Ya. Oke, maaf Mas, cara Anda sendiri untuk meningkatkan belajar Anda itu gimana? Boleh dibantu Bu? Boleh, silakan dibantu. Oke. Dengan cara membuat apa? Min, poster atau segala macam lah Bu. Kayak apa itulah. Itu kalau mau belajar, Anda membuat poster, Ya. cari poster, tempelin. Ya biar nggak bosen, terus gampang diinget.
Ya, serap. Oke, thank you Tahu. untuk kelompok visual. Sekarang kelompok visual 2. Ya, perkenalkan, saya mewakili kelompok visual 2. Jadi di sini pengertian gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini cara belajarnya di mana seorang tuh lebih mudah memahami dan mengingat informasi melalui gambar, warna, peta, grafik, diagram, video, atau hal-hal yang bisa dilihat secara langsung. Nah, kelebihan gaya belajar visual ini mudah mengingat informasi visual, seperti lebih cepat paham dengan gambar, diagram, atau video. Terus mampu memperhatikan kreatif dan mampu memperhatikan bentuk, warna, tata letak, pola, dan estetika. Nah, yang ketiga, sering punya ide baru dalam bentuk visual, misalnya desain, mind map, atau poster. Terus kekurangannya, sulit menangkapi informasi dari ceramah yang panjang tanpa visual. Terus yang kedua, harus ada gambar, diagram, atau catatan berwarna agar lebih mudah memahami. Terus yang ketiga, misalnya membaca teks polos atau mendengar penjelasan audio saja itu kurang buat gaya belajar visual. Terus untuk meningkatkannya, yang pertama tuh latihan konsentrasi, itu milih tempat belajar yang minim gangguan visual, tidak banyak poster atau warna-warni. Gunakan teknik Pomodoro, yaitu 25, misal lagi belajar kita. Pomodoro ini teknik apa? Oh ya, itu belajar kayak apa Bu, dimenitin. Misal 25 menit kita belajar, terus istirahatnya itu 10 menit gitu. Kamu lakukan? Iya. Sudah dilakukan? Sudah. Terus setelah itu ada, misal kalau ada guru hanya memberi teks terus ubah sendiri ke dalam bentuk mind map, table, atau sketsa sederhana. Biasanya merangkum dengan diagram atau alur meski tanpa bantuan gambar bawaan. Ya, gitu saja Bu. Oke, thank you dari kelompok. Ini ya yang terakhir, gongnya nih. Saya berharap lebih. Wow, gongnya. Inilah dia kelompok visual 2, auditori 2. Ya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok auditori 2. Ingin menjelaskan mengenai apa itu sih belajar secara auditori. Auditori, kelebihannya itu kita lebih gampang untuk mengingat sesuatu yang disampaikan melalui lisan. Jadi secara contohnya nih, biasanya tuh yang kalau materinya pakai lisan tuh kayak sejarah. Kita bakal lebih paham kalau diceritain bahwa kejadian truk bom itu karena ini, kejadiannya di mana dan hari apa, saat apa gitu kan, kita lebih paham. Kemudian kita lebih ingat ketika dijelaskan melalui lisan. Jadi kalau misalkan waktu mengerjakan, keinget, oh iya waktu itu Pak Afid pernah ngendika kalau truk bom itu terjadi di mana ya? Di Mandiraja Sigaluh sana. Kemudian quote cocok dalam diskusi. Orang yang auditori itu karena mereka kalau menghafalnya lebih cepat melalui mengingat dan melisankan secara langsung. Jadi kalau kita berdiskusi itu bakalan lebih kerasa srek, lebih paham lagi kayak enggak loh, ini tuh kayak gini karena kita tuh gini. Kita bakal lebih paham lagi dari yang apa udah diingat dan apa yang udah kita ketahui. Kemudian bagus dalam komunikasi secara verbal. Selain kita kalau udah suka yaping sendiri sambil ngapalin, kita juga suka ngapalin sambil ngejelasin ke orang lain. Jadi selain kita semakin paham sama konsepnya secara runtun dan gak lupa, kita juga sambil ngajarin orang lain. Kemudian yaitu mudah belajar lewat musik atau irama. Beda dengan orang-orang lain, orang-orang yang belajarnya dengan auditori, biasanya kalau dengar musik bakal lebih kayak, oh ini pindah gerakannya pas lirik ini nih, bakal pindah pas beat ini nih gitu. Terus untuk kekurangan gaya auditori, yaitu kurang fokus saat membaca. Bener banget, kalau membaca dari halaman yang bener-bener panjang, apalagi novel, kita tuh butuh banget bantuan yang namanya musik biar fokus.
tanpa musik biasanya kita gampang ngantuk, terus kayak pengen loncat aja gitu bacanya. Terus mudah terganggu oleh kebisingan. Orang yang suka belajar dengan auditori, sekalinya sedang membaca, sedang menghafal, dengar temennya ketawa, temennya ikut ngobrol, ikut ngapain tuh kayak aduh keganggu banget dan bakalan hilang, buyar seketika gitu. Terus sulit belajar mandiri hanya dengan membaca. Nah itu karena kita kan auditori, jadi kita harus banget kalaupun gak ada temennya untuk diajakin ngobrol, kita harus paling gak mulutnya bunyi sedikit aja biar kayak oh iya habis ini habis itu ini gitu materi selanjutnya. Terus terkadang kurang memperhatikan detail secara visual karena kita ngapalin kayak oh iya bronkus, bronkeolus, ginjal ini sambil ngomong kan, sambil megang. Terus kalau kita cuma ngelihat doang sambil baca ya itu hilang. Terus lebih lama mencatat materi karena kita lebih suka menghafal dengan poin-poin lalu lanjut seperti itu. Oke, thank you. Terima kasih. Ini dibawa Nana. Ini dibawa. Kasih Nana. Tolong kasih Nana. Nak. Gua jepitin di sini nih. Oke, diskusinya keren banget, luar biasa. Anda sudah menguasai materinya, meskipun Anda tadi sudah dibahas ya tentang gaya belajar. Saya kayaknya tidak perlu membahas lagi karena sudah lengkap tadi. Saya hanya ingin membahas satu lagi. Mengenai kecerdasan majemuk. Setiap murid memiliki potensi dan kecerdasan yang unik. Jadi setiap siswa itu tidak ada yang sama. Ada teori yang disebut teori kecerdasan majemuk yang dikembangkan oleh Howard dan Nadia. Ada cerdas visual sepatah, ada cerdas verbal linguistik, ada cerdas interpersonal, cerdas intrapersonal, inter dan intra. Lalu ada cerdas kinestetik, naturalis, logikal matematikal, musikal, body linguistik. Oke. Kalau cerdas visual Spasial. spasial itu, seseorang itu senang membaca dan menulis, ya. Pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar. Ini hampir mirip dengan gaya belajar visual. Kalau linguistik, mudah mengingat informasi tertulis. Enjoy membaca dan menulis, bukan untuk auditori, karena enjoy membaca dan menulis. Dan seterusnya, ada cerdas intrapersonal dan interpersonal. Silakan Anda baca. Dari keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik untuk intra. Kalau untuk inter, berkomunikasi secara verbal dengan baik. Ya. Terakhir dalam komunikasi nonverbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Dan seterusnya, waktunya nggak cukup. Yang selanjutnya cerdas body Linguistik. terakhir dalam menari dan olahraga. Silakan ada yang menari berarti body Linguistik. Ada cerdas naturalis, tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, zoologi. Berarti tidak bukan abstraksi. Logika matematika. Apa? Kayak alam gitu loh. Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Menikmati menganalisis
teori dan ide. Botani kan kayak cara Dan mengembangkan seterusnya, kealaman. lalu cerdas moral, Shellis. eksistensialis, ya. Memiliki pandangan jangka panjang yang penuh pertimbangan, ya. Terus minat pada pertanyaan tentang makna hidup. Ini bisa cocok untuk sarjana psikologi seperti saya, ya. Berarti moral, eksistensialis. Orangnya kritis. Yang selanjutnya cerdas musikal. Ya. Ada yang suka musik, senang menyanyi, berarti ya masuk kategori cerdas musikal. Sebelah masih ada link lagi untuk apa? Untuk belajar, untuk majemuk. Cuma waktunya sudah tidak cukup. Lanjut ke mengenali profesi. Ada tes karirnya ada sebenarnya, tapi nggak cukup ya waktunya, ya. Jadi nanti ada akan cocok di Karir apa? di karir yang mana seperti itu. Kalau kita ikut tes apa namanya? Tes karir inklusif, Triase. ya. Nanti minggu depan atau besok ya, tingkatnya ya. Ya, Jumat. Kita lanjutkan ini. Oke, realistik, fisik nyata ini suka bekerja dengan mesin, kegiatan fisik dan seterusnya. Karena pakai batik ya. Realistik. Investigatif. Analitis, intelektual, individu yang tertarik pada pemecahan masalah, riset, aktivitas yang membutuhkan pemikiran, analisis, dan penelitian, seperti ilmuwan, dokter. Nih, kalau tipe investigatif, ya. Yang kalau tiga tipe artistik, Orangnya kreatif, imajinatif, artis, desainer, dan sebagainya. sosialis. Sosial, seperti Bu Eri, guru, itu masuk sosial. Ya. Interpreting, pemimpin. Kalian juga termasuk sosialisasi ya? Sosialisasi. Sampai di sini ada pertanyaan. Sosialis. Sosialis. Oke, sekarang buatlah rencana karir Anda sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk. Nanti saya kirim linknya. Jadi rencana karirnya mau apa? Yang sesuai dengan Anda. Oke? Anda tulis membuat rencana karir masa depan, perencanaan Anda. Rencana karir satu, rencana karir masa depan. Yang kedua, cita-cita yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan. Open aku ini ya. Ekstrakurikuler apa yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuk yang Anda miliki? Jadi ekstrakurikuler yang sudah Anda ikuti sekarang sesuai nggak dengan kecerdasan majemuk yang Anda miliki? Sesuai. Sesuai. Oke, begitu ya. Siap. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, waktunya sudah habis. Selamat belajar, selamat belajar mengerjakan tugasnya Bu Rima ya. Bu Rima sampai jam berapa? Jam 2. Oke, silakan kerjaan. Jangan lupa istirahat. Makan lagi nggak kalau istirahat? Iya. Makan lagi? Iya. Oke, tadi sarapan maksudnya ya. Oke. Ayo terbang tinggi tanpa harus menjatuhkan orang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eri. Semoga ilmunya bermanfaat.